Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tamu-tamu Allah, jamaah calon haji yang tergabung dalam KBI As-Sunnah, semoga kita semua dirahmati, dimuliakan, dicintai oleh Allah SWT. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa bermuajahah dalam rangka untuk manasik haji yang ke-13 ya. Ini bukan yang terakhir, tapi menjelang Ramadan ini yang terakhir. Nanti insya Allah kita masih ada tanggal 12 April praktek di MM 2100. Semoga diharapkan semua bisa hadir, karena keberhasilan praktek itu sama dengan insya Allah sudah 60% kita insya Allah di sana sudah paham ya langkah-langkahnya. Kemudian juga nanti ada sekali lagi pertemuan keberangkatan ya, untuk persiapan keberangkatan ya, semoga juga nanti bisa hadir semua insya Allah. Memang pada hari ini kita karena memang tinggalnya 1 pekan berbenturan dengan manasik kecamatan, itu juga mendadak juga. Itu kemarin rapatnya hari Kamis yang lalu, terus langsung instruksi dari Kemenhaj, manasik tingkat kecamatan harus ada 4 kali, yang mulai tanggal 7, 8, 14, 15. Nah, alhamdulillah kita dari jamaah calon haji KBI As-Sunnah, Bapak Ibu masih bisa mengikuti tanggal 14 dan 15 nanti. Karena memang untuk kita sudah berakhir sementara hari ini. Dan saya tadi juga mengisi di Jati Sampurna, ketemu dengan Pak Syarudin. Sebenarnya saya masih 1 kali lagi di Jati Sampurna. Cuman karena saya insya Allah mohon doanya juga tanggal 12 Februari mau matanya mau dibawa ke bengkel dulu ini. Jadi mau operasi mata, mudah-mudahan insya Allah sehat ya insya Allah. Jadi memang sangat diharapkan, karena hampir 4.000 jamaah itu bergabung dengan KBI HU. Kalau tidak didorong kasihan. Di sana ada jatahnya, jatah makan ada, jatah minum ada, jatah snack juga ada. Ya, jadi nanti insya Allah tanggal 14, 15 Bapak Ibu silakan untuk mengikuti manasik tingkat kecamatan ya di kecamatan masing-masing. Nah, semoga nanti insya Allah juga di sana ada ilmunya, walaupun memang sangat singkat, jadi materinya ya apa adanya. Tadi juga kayak saya menyampaikan materi itu, aturannya materi itu seharian itu. Nah, cuman karena dipres supaya bisa lebih singkat. Nah, kemudian nanti insya Allah tanggal 4 April itu ada manasik tingkat kota dan kabupaten. Jadi tingkat kota Bekasi. Kita belum dikasih tahu di mana tempatnya. Yang jelas tanggalnya tanggal 4 April. Ya, itu tingkat kota dan kabupaten. Nah, adapun kita prakteknya itu tanggal 12 April. Dan ditambah dengan tanggal 18 April
itu persiapan keberangkatan. Ibu-ibu, bapak-bapak mau tahu nggak kapan berangkat? Mau banget, orang udah nunggu 13 tahun. Tapi ini semuanya insya Allah ya, dicatat tapi dalam kurung insya Allah, karena pasti itu bukan dari kita. Nah, Kota Bekasi itu kebagian kalau tidak salah 12 kloter, ya 12 kloter. Di gelombang pertama itu pertama adalah kloter pertama Kota Bekasi full. Kemudian kloter kelima full, gelombang pertama ya, yang ke Madinah. Kemudian kloter ke-8 full, kloter ke-11 ini yang ke Madinah. Ya. Mau ke Madinah dulu apa mau ke Mekah langsung? Ragu ya. Ya, teman aja. Nah, adapun yang gelombang kedua itu nanti kita share juga ya, tapi masih dalam kurung insya. Nah, gelombang kedua itu kloter 13. Ya, kemudian kloter 15. Kemudian kloter 17. Kemudian kloter 19. Kemudian kloter 22, 25 dan 28. Nah, itu jumlahnya jadi berapa itu? Nah, kita kapan nih? Nah, ini sekali lagi hanya untuk gambaran ya. Kemarin kita sudah dipanggil sama Kemenhad ya untuk sinkronisasi kloter. Ya. Insya Allah kita itu ada di kloter 15 gelombang kedua. Alhamdulillah, semoga tetap di gelombang kedua kloter 15. Nah, semua bisa berubah kan ya, tapi semua mudah-mudahan ada di kloter 15 ya. Itu apa namanya, tanggal 9 masuk asramanya, 9 Mei ya, 9 Mei. Nah, itu masuk asrama haji. Kemudian nanti pukul 19.30 ya, itu ke bandara ya, tanggal 9 ya, masuk asrama, cuma jamnya belum pukul 19.30 ya, masuk asrama pukul 19.30 tanggal 9. Ke bandara itu tanggal 10 pukul 14.30 ke besoknya ya. Take off insyaallah tanggal 10 Mei pukul 19.30. Pesawatnya SP5317 Saudi Airlines. Banyak jamaah 441 ya. Nah, ini nanti akan kita inikan lagi supaya ini untuk nyenengin ibu-ibu bapak-bapak kan, supaya nanti barangkali di kantornya ada yang nanya kapan berangkat, gambarannya seperti itu ya. Nggak apa-apa, dibocorin aja nggak apa-apa ya. Jadi belum ada pertanyaan, insya Allah ya, karena tahun ini beda dengan tahun lalu. Kenapa demikian? Karena memang sampai dengan hari ini itu proses pemisahan itu harus selesai. Jadi yang gelombang pertama 5 kloter itu visanya semua sudah keluar.
Ya, itu didahulukan karena memang itu berangkat lebih awal. Nah, kita juga semoga semua nanti insya Allah visanya lancar ya. Nah, kemarin Bu Salbiah terakhir, karena Bu Salbiah terakhir kemarin karena gagal biopisa, tapi sekarang udah, semua sudah insya Allah. Nah, baik, ini Pak Jaka masih di jalan ini karena macet berat. Mudah-mudahan lancar bisa sampai sini selamat sehat. Bapak Ibu yang melakukan Allah SWT, materi kita hari ini itu lebih menekankan pada praktek yang di dalam masjid aja, karena kalau praktek tawaf sa'i dalam masjid kan ya. Jadi kita hari ini untuk praktek pakai ihram, kemudian nanti juga akan kita perkenalkan koper-koper yang diberikan oleh penerbangan ya, koper besar, kemudian handbag, kemudian tas paspor ataupun tas yang selalu melekat pada diri kita semua. Nah, kemudian juga setelah itu nanti kita akan diskusi ya sekitar pelaksanaan haji apa saja. Ya, sebenarnya itu diskusi itu sudah berlalu karena pada saat tanggal 25 itu kita dipakai untuk apa? Untuk olahraga ya. Kemudian baru materinya materi hukum Islamiyah. Nah, baik, sebelum kita ini ada pada saat menyerahkan dokumen kemarin ada yang terbawa aslinya. Jadi ini asli ini kita kembalikan ya, seperti BPH Pastoran Lunas. Nanti ini untuk pengambilan souvenir. Sekarang kan belum dihubungi oleh bank kan ya, karena memang batik nasional tahun ini berbeda dengan batik nasional tahun lalu. Seandainya sama, mereka stoknya banyak. Tapi karena ini sudah motifnya kemudian motifnya juga beda, akhirnya mungkin pengadaannya belum secepat tahun kemarin. Tapi Bapak Ibu nanti akan dapat ya souvenir dari bank, terutama adalah seragam batik, bahannya sama ihram. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu nanti seragam batik sama bahan seragam batik sama, kalau nggak salah mukena nggak salah. Tapi masing-masing bank itu beda. Tapi setiap bank pasti ada kain ihramnya. Ya. Tapi kalau ibu-ibu nanti beda-beda. Ya pokoknya apa yang dapat ya alhamdulillah. Ya. Baik. Nah ini Bu Yosi sudah hadir? Macet ya? Ya macet. Oh, Pak Irdam masih dirawat. Kita doakan ya Pak Irdam ya. Beliau kemarin itu sempat masuk di Rumah Sakit Harapan kita. Yang mudah-mudahan beliau sudah sehat. Nanti bisa bergabung dengan kita dan insya Allah bisa berangkat bersama kita nanti. Maaf Pak Beni sudah hadir? Atau Ibu Nurintan? Belum ya? Macet juga ya? Pak Imam Subroto? Belum juga. Ya, Pak Imam Subroto belum. Dari Keranggan ya. Ibu Rusmini? Ya. Maaf. Ibu punya ini juga sebenarnya. Oh. Ya, biar nanti saya nggak punya beban. Ya, asli ya Bu ya. Yang nyangkut-nyangkut. Pak Soekarno sudah hadir? Nah, ini asli semua, ini duit nih. 3 orang kali 58 juta. Iya. Pak Burhanuddin hadir belum Bu Sundari?
Belum. Terus Pak Riris? Belum ya. Coba macet ya. Bu Sularsi? Nah, bisa sini Bu? Iya, iya. Nih ada aslinya ya Bu. Buat nanti kalau ke bank bawa untuk ngambil souvenir. Nah, di bank. Bu Nur Hayati? Pak Nurbil ya? Bu Nurbil. Udah. Ada Pak Nurbil. Ini juga kayaknya ke bawah aslinya. Iya. Udah Ibu tuh. Pak Josok? Pak Yosok udah ada? Oh, iya. Belum. Bu Mira? Bu Mira belum. Pak Adi Satardi dah. Pak Adi Satardi belum. Oh, iya. Bu Elvana atau Bu Pak Budi? Pak Budi, ini Pak. Ini tanya macam apa Adi Satardi. Ini Pak, yang aslinya ke bawah kemarin buat ngambil souvenir nanti di bank. Ini juga kayaknya ke bawah. Ya ke bawah kayaknya. Ya, Bu Elvana kan? Oh iya, ya. Ini Bapak juga kasih. Ya. Udah Pak. Kapan ya Pak? Enggak, nanti kapan dihubungi sama Pak aja. Nah, Pak Muhtaridi ya? Ini Pak. Apa fotokopi asli apa asli kan tahu pokoknya ini asli gitu. Ya. Bapak juga udah. Nah. Pak Solehudin? Ya. Ini belum datang ini yang lainnya. Bapak. Sama Ibu udah. Nah, ini belakangan aja ini. Baik, Bapak-bapak, kita bawa ihram ya, kain ihram ya bawa ya. Bawa ya Pak ya. Atau ini aja dulu, koper. Karena kalau nanti pada saat kita praktek, mudah-mudahan Bu Jaleli udah datang nanti Ibu dengan Bu Jaleli.
Ibu-ibu kelihatan, bapak-bapak? Ini handbag apa tas paspor, ya. Dan ini koper gede, ini handbag. Nah, nanti semua ini akan kita terima pada saat mendekati keberangkatan. Dan Bapak Ibu tidak perlu ke Kemenak, ya, karena memang kita yang mengambil, nanti Bapak Ibu ngambil di sini, ya, ngambil di sini. Nah, cuma yang perlu kami sampaikan begini, ada namanya P3H namanya. P3H itu panitia pemberangkatan pemulangan jamaah haji. Nah, biasanya itu biaya panitia pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji itu biasanya dari Pemda. Nah, tapi semenjak tahun berapa ya, dari tahun 2020 atau 2019 kita tidak kebagian lagi. Nah, akhirnya untuk P3H ini, ya, itu diminta untuk jamaah, ya, apa namanya, bukan keikhlasannya seadanya, tapi lebih kurang per satu jamaah itu 75.000, dan itu sudah kita kita talangin. Jadi supaya jamaah ini jangan dulu belum apa-apa baru lunasin infak, ini lagi itu lagi, ya. Nanti pada saat pengambilan koper, ya, per satu jamaah nanti, ya, itu iuran P3H, ya, panitia pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji. Nah, kenapa demikian? Karena memang apa namanya, koper kita ini yang besar ini diisi 32 kilo, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, isi 32 kilo. Nah, kemudian seperti pemanas air, rice cooker, terus apa lagi ya? Itu jangan dimasukin ke sini, ya, jangan dimasukin ke sini. Tapi kalau gunting, misalnya pisau atau untuk alat cukur, nggak apa-apa masuk ke sini, ya. Nah, koper ini diserahkan biasanya 2 hari sebelum keberangkatan. Kalau tanggal 9 berangkat, insya Allah sekitar tanggal 7 atau 8 pagi itu sudah diserahkan ke kantor Kemenak. Sekarang kan masih di Kemenak kalau memang nggak ada perubahan. Nah, jadi nanti kita ngantar koper gede ini 2 hari sebelum berangkat. Nah, kenapa demikian? Karena koper ini pertama perlu diperiksa dulu lewat X-ray. Kalau ada yang aneh-aneh, nanti pemiliknya dipanggil, ya. Kapan dipanggil? Ketika jamaah itu sudah berada di asrama haji. Ya, misalnya Bapak Anu, silakan menghubungi panitia karena kopernya bermasalah, ya. Itu tadi ada yang seharusnya tidak dimasukkan tapi dimasukkan, sehingga itu perlu dibuka untuk diambil, ya. Apakah dikasih orang atau dibawa pulang ke rumah lagi, wallahu alam.
Jadi ini 32 kilo. Makanya nanti Bapak Ibu, ya, kalau misalnya insya Allah kita jadi berangkat tanggal 9 kloter 15 gelombang kedua, di dalam koper ini ihramnya cuma satu set. Kan ihram ada 2 set ya. Yang dari As-Sunnah sudah dapat, alhamdulillah. Dari bank ya tinggal ngambil kalau dipanggil. Nah, tapi perlu diingat kalau gelombang kedua itu kain ihram masuk ke dalam koper gede satu setel atau dua lembar. Nah, yang sisanya yang 2 lembar lagi, 1 set lagi masukin ke sini handbag. Ya. Nah, jangan lupa ini 32 kilo. Ya. Kalau isinya dibawa dari sini, kemudian di sana bisa berkurang, nggak dibawa lagi, berarti isi dari sana itu masih muat. Nah, artinya apa? Jangan isi pakaian semua. Kalau nanti beli sana, bisa diisi lagi. Tapi kalau isinya misalnya ada kopi, ada Milo, ada energen, ada rendang, ya, ada tri, ya. Itu nggak apa-apa, karena nanti kan dibagi-bagi. Ya kalau dimakan sendiri, kalau nggak habis dibagi-bagi. Ya. Nah, jadi sehingga koper ini bisa berkurang sekali. Nah, tapi juga perlu diingat, walau demikian berangkatnya tidak boleh lebih dari 32 kilo. Nah, pulangnya nanti juga 32 kilo. Ya, pulangnya 32 kilo. Kalau lebih setengah kilo nggak apa-apa. Kalau lebih sekilo nanti ya dipanggil jamaahnya. Ini isinya apa aja, Pak? Ya. Nah, jadi kita tetap memperhatikan peraturan-peraturan penerbangan. Nah, kemudian di depan ini nanti sama, mungkin ya. Kemarin Bu Yunita ya yang share ya. Ya, mungkin warnanya aja beda. Agak apa? Warnanya apa? Nah, beda. Sama kayak dulu-dulu juga waktu masih bahannya bahan kain, apa namanya itu? Terpal. Itu kadang-kadang hitam, kadang-kadang biru, kadang-kadang abu. Nah, mungkin tahun depan abu. Nah, bedanya beda warnanya aja. Nah, yang perlu kita lihat ini nanti ada ini, kemudian ini dikasih ya, stiker ini dikasih nanti untuk diisi. Ya, diisi ya, di mana di sini ada nama, ya, nomor paspor. Ibu-ibu semua pada saat biometrik terima bukti penerimaan paspor ya. Nah, ataupun ada fotokopi jangan lupa. Karena di sana itu nggak berlaku nomor KTP, enggak. Karena dokumen perjalanan kita adalah paspor. Kemudian jadi di sini ada nomor kloter. Insya Allah kalau jadi di kloter 15 nanti tulisannya nanti JKS 15. Apa itu JKS? Jakarta Saudi. Berarti kita pakai dari Jakarta pakai pesawat Saudi Airlines. Kalau Jakarta itu JKT. Ya, JKG, maaf. JKG Jakarta Garuda. Garuda. Jakarta Garuda. Insya Allah kalau Saudi enak. Kemudian juga embarkasi. Embarkasi itu tempat kita berangkat, yaitu embarkasi Bekasi. Ya. Nah, kemudian nanti ada nomor regu rombongan. Nah, ini diisi kalau sudah keluar manifest. Begitu keluar manifest, ya, itu ada 441 jamaah. Kita lihat nanti As-Sunnah ada di rombongan berapa. Ya. Kemudian tergabung
dari rombongan itu rebu berapa. Mudah-mudahan doain saja As-Sunnah itu rombongan pertama dari pemerintah. Kalau sekarang udah pasti rombongan pertama dan kedua, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya insya Allah ya kita dapat rombongan pertama, rombongan kedua, ketiga dan seterusnya sampai rombongan 11 ya, jadi 440 sampai jadi 11. Insya Allah Bapak Ibu duduk di pesawat paling depan. Tapi enggak semua, ya kan bro, ya naiknya paling duluan, turunnya paling, naiknya ya naiknya itu dibagi dua biasanya. Yang biasanya rombongan terakhir naiknya duluan, yang rombongan awal naik terakhir, tapi turunnya duluan, yang belakangan rombongan terakhir. Ya mudah-mudahan aja ya. Yang penting ada di dalam pesawat itu deh, ya nyampenya bareng. Ya, ini yang menyangkut dengan masalah komponen. Nanti ditanya lagi kalau memang masih kurang informasi sementara seperti itu. Nah, kemudian ini kalau ini yang dibawa ke bagasi, ini ke bagasi. Ini ke cabin di atas. Itu bersama kita, ya. Dibawa bersama kita ke atas itu. Nah, biasanya juga dalam rangka mengurangi isi bagasi yang banyak, biasanya ibu-ibu yang dilihat agak susah bawa handbag atau bapak-bapak itu diambil sama petugas, dimasukkan ke bagasi untuk meringankan beban, ya, karena di atas itu juga bisa over. Nah, jadi kalau nanti diambil, Bu, mari tas handbag kita ambil. Kalau petugas yang ambil nggak apa-apa, nanti ketemunya di tempat kita turun di Jeddah, ya. Nah, kemudian ini isinya 22 kilo. 22 kilo. Nah, ini standarnya 22 kilo. Beda dengan umroh. Kalau umroh itu bisa bawa banyak ya. Ini 22 kilo. Nah, ini salah satu isinya. Jangan lupa kalau nanti memang insya Allah kita bisa berangkat gelombang kedua adalah satu set kain ihram. Bagi ibu-ibu nggak ada masalah karena kain ihram ini kan nggak ada ketentuan. Yang penting ya pakai baju yang batik itu gamis. Untuk pakaian ihram batik nasional juga bagi ibu-ibu bisa. Cuman kalau bapak-bapak nggak boleh karena gelombang kedua itu pakai ihramnya, mandi ihramnya di embarkasi. Jadi baju batiknya disimpan. Jadi baju batik dari rumah sampai asrama masukin ke handbag. Ya, nanti pakainya di sana lagi kalau ada event-event yang harus pakai seragam. Nah, kalau ibu-ibu ya ini juga bebas masuknya pakaian apa saja nggak apa-apa. Yang penting kira-kira 22 kilo. Kemudian ini kalau saya bilang agak jelekan. Ini yang 2024. Kemarin alhamdulillah 2025 kita dapat lagi yang model kembali ke model lama. Jadi ini dililit ke sini, kemudian diselempang. Kalau ini kayak debt collector, iya, kayak tukang tagih ini, ya tukang kredit. Nah, kurang indah. Tapi mungkin untuk tahun ini insya Allah kembali seperti yang
dulu ya, di depannya ada apa namanya itu kantong, kemudian di belakang di dalam juga agak lega. Nah ini ketika kita berada di asrama haji, ya, insya Allah nanti di asrama haji itu pertama dikembalikan paspor. Paspor. Di dalam paspor itu sudah ada visa dan boarding pass. Visa sudah diceklek ya di paspor. Semoga kita semua visanya nggak bermasalah. Yang kedua boarding, ya, ya tiket. Nah yang ketiga itu Bapak Ibu bisa lihat ini nih, 404. Ini nomor kursi di pesawat. Nah, jadi kalau nanti nomor kursi ini yang tertulis ini, inilah nomor kursi di pesawat. Nah, ini ada tulisan L leg kiri ya. Nah, kanan ya. Nah, bahasa Inggrisnya leg. Nah, kemudian lagi ada tulisannya ke kanan. Makanya pada naik pesawat ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Alhamdulillah buat dijaga supaya nyampe. Macetnya nggak berlanjut banyak. Ya. Ngurusin haji banyak hikmahnya itu. Mungkin kalau nggak ngurusin haji bisa macet itu sampai sore. Alhamdulillah. Nah, kemudian tadi paspor, di dalamnya ada visa, di dalamnya ada boarding, kemudian juga ada nomor kursi yang ditempelkan pas di depan handbag ini, apa? Tas paspor. Kemudian juga ada label begini, satu. Kemudian nanti juga akan diberikan gelang ya, asrama gelang. Gelang itu bukan untuk dimasukkan ke sini, bukan. Langsung dipakai. Itu gelang itu tertulis nomor paspor, nama calon jamaah, nama negara asal, ya itu nomor paspor, nama negara asal, sama nama jamaah. Dan ini tidak boleh lepas-lepas kemanapun perginya. Nah kemudian selanjutnya nanti diberikan living cost. Apa? Living cost. Living cost itu biaya atau uang yang dikembalikan oleh pemerintah dalam hal ini ya Kemenhad, 750 real dalam bentuk real. Ada uang 50 real, ada 100 real, mungkin juga ada 20 real. Kalau dirupiahkan sekitar 2.300.000 rupiah. Kalau dulu kita diberikan 1.500 real, tapi makannya di Mekah cuma sekali. Ya, sekarang dikembalikan 750 real, makan di Mekah dan di Madinah sehari 3 kali. Pagi makan, siang makan, malam makan nasi. Nah, di Madinah juga begitu selama 8 hari. Makanya di Pikos itu dikurangi. Ya. Jadi 750 real. Nah, kemudian juga ini walaupun masih lama, kalau diserahkan living cost tanda tangan, dibuka, dilihat. Kalau lebih, kalau kurang minta. Kalau lebih jangan diem. Nah, kurang minta, lebih jangan diem, kembali itu bagi hak orang. Nah, tapi juga kalau pada saat diterima, jangan mentang-mentang ini duit gembira, main sobek aja dari tengah. Yang duitnya ikut sobek. Ada yang begitu, ya kan? Cuma kalau bapak-bapak kan, alhamdulillah, ya sudah biasa terima amplop gaji ya masa disobek dari tengah ya. Nah masukin ke sini, udah masukin ke sini ya.
Itu. Nah, ini isi di antara ini. Nah, termasuk dokumen kesehatan. Ya, dokumen kesehatan. Seperti Bapak Ibu kan terima yang isi toa, kemudian hasil MCU. Hasil MCU itu seperti foto itu nggak usah dibawa, ya dibawa hasilnya aja yang ada grafiknya itu. Nah, karena memudahkan petugas, semoga kita semua sehat gitu. Iya sehat. Ini dibutuhkan jika sakit, kalau sehat mah nggak usah. Ya. Kemudian juga di sini adalah obat hari-hari, misalnya ada yang menderita penyakit hipertensi atau misalnya gula darah atau jantung yang tiap hari harus minum, maka ditaruh di sini. Ya, misalnya dalam perjalanan 2 hari, 1 hari misalnya, di asrama 1 hari, perjalanan 1 hari. Ya berarti minimal kalau tiap habis makan atau kalau hipertensi itu semua 1 hari 1, ya minimal harus stok sekitar, ya kalau 2 hari, yang 3 hari 3 kali sehari berarti 6. Kalau yang sehari sekali berarti 2. Tapi di sana mah udah bisa diambil yang dari koper. Tapi yang di sini termasuk obat-obat yang apa namanya seperti Bodrek ataupun Panadol, paracetamol, nggak apa-apa. Atau juga yang masih suka minum antangin ya, tolak angin, itu praktis juga di bawah itu nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi inilah kira-kira isi dalam tas ini. Nah, menyangkut dengan apa namanya penyampaian saya dengan sosialisasi mengenai 3 apa namanya ini koper ini, ada yang ditanya nggak? Ya, ya Pak. Power bank, power bank di koper banyak. Haji, power bank di koper ya. Di koper besar. Nah, power bank di koper besar. Ya, di sini power bank nggak apa-apa. Ya, jangan di handbag, nanti diambil. Apa itu? Balik ya? Di handbag Pak. Power bank di handbag. Power bank. Ya nanti ada dari nanti deh. Jadi peraturan itu ada semua nanti. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh ada. Karena untuk jamaah haji ini ada pengkhususan. Pengkhususannya apa? Seperti pisau, seperti gunting, seperti alat cukur, sebenarnya nggak boleh dibawa, termasuk senjata tajam. Tapi kalau jamaah haji boleh masuk, boleh bawa, tapi masuk di koper gede. Nah kalau power bank nanti tunggu kita peraturannya dulu nanti ya Pak ya. Oke, nanti disampaikan semua deh, jangan sampai koper kita itu dibongkar. Oke, ada lagi? Dikunci Pak, kunci. Tadi lupa saya. Ini nanti dikunci, gembok kecil, ya, dikunci, kemudian kuncinya disimpan. Kalau perlu ada cadangan, ya. Kunci biasa aja, jangan model pakai nomor, nanti lupa. Ya, ingat kunci, lupa buka. Yang biasa aja itu, yang kecil, ya bawa cadangan kuncinya 1 biar nggak hilang. Apalagi, udah, apa? Nah, ya Pak. Baju ya, baik. Ya, ya. Ini seragam kan ada 2, Bapak Ibu. Seragam ada 2 ya. Seragam as-sunnah sama seragam nasional. Yang nasional itu batik, ya batik. Kalau untuk yang berangkat gelombang pertama itu batiknya mulai dari asrama haji sampai Madinah, ya Bapak Ibu.
Nah, kalau yang berangkat gelombang kedua, bapak-bapak batik nasional itu sampai asrama doang. Setelah itu pakai ihram. Ibu-ibu, halo, ya, ibu-ibu batik nasional itu mulai dari rumah sampai asrama sampai Mekah, yang gelombang dua. Ya, adapun seragam as-sunnah ini kan bukan nasional, kita pakai pada saat kita ziarah atau pada saat kita tur. Ya, misalnya kita nanti sebelum haji kita Jabasur, Jabanur, Jabar Rahmah, kemudian Arena Ar-Musna itu pakai seragam as-sunnah, itu lokal. Nah, kemudian juga nanti insya Allah setelah haji ke Taif pakai seragam as-sunnah. Kemudian juga ada kita bukan ke Hudaybiyah, ya, peternakan onta juga insya Allah. Nah, begitu juga di Madinah. Nah, Madinah nanti ada ziarah itu, tur itu dari program pemerintah. Nah, ini biasanya dianjurkan pakai batik nasional. Nah, tapi kalau kita nanti ada tur sendiri, misalnya insya Allah, apakah ke Jabal Maknik, percetakan Quran, itu pakai seragam as-sunnah. Dapat hias ya? Ada lagi? Kapan pakaian baju bagus dibagi? Daftar pakaian itu kan nggak dibagi. Ya, dari kita kemarin sudah kita bagi, ada di masing-masing karu, itu namanya persiapan. Ya, itu judulnya persiapan. Di situ ada persiapan takwa, ada persiapan obatan, ada persiapan termasuk pakaian baik wanita maupun pria. Nanti kalau memang belum kebagian, nanti bisa diminta sama karunya. Tapi kalau memang nggak ada, nanti kita copy lagi deh. Itu ya, berapa baju yang dibawa, ya, itu sudah ada. Itu hanya sekedar gambaran saja, tapi ibu-ibu, bapak-bapak itu sangat tahulah tentang apa yang harus dibawa gitu. Ya. Siapa lagi tadi? Ada ibu-ibu mau bertanya? Nggak ada. Tadi udah saja bocorin aja, insya Allah. Kloternya. Udah bocor. Ini juga saya bagi nama-nama jamaah sama keluarga saya bagi nanti. Jadi klop kan ya. Cuman saya bilang insya Allah. Iya. Ya. Kemudian Lagi kalau baik. kan agak berubah tuh. Itu nggak apa-apa. Nah, Saya tidak menyampaikan formasinya, cuma tanggal dan kloternya aja. saya udah sama jamaah-jamaah sebagi-bagi. Baik. Ini bapak-bapak kan mau praktek ihram, ibu-ibu nanti sama ibu-ibu aja, mampu ini apa yang mau disampaikan. Makanya tadi saya sosialisasi ini dulu. Nah, baik, ada lagi yang menyangkut masalah ya Pak? Apa Ibu? Ya. Tanya aja apa saja, enggak harus mengenai kopernya aja, apa saja. Ini kan konteksnya diskusi sosiali koper sama ihram. Pokoknya sebelum asar kita udah selesai. Apa Bu? Ya. Jadi itu mungkin bajunya atau barang-barangnya bisa saja. Tapi ketika di China, awal-awal kita mengajarkan apakah boleh kita misalkan kita gesel di tempat kecil, orang kecil mau meletak Baju ya, baju untuk di Mina ya.
Eh, baju di bawah Mina dan dititipkan mana? ya baik. Eh, apa namanya? Kita biasanya kan kalau ke Mina bawa handbag. Dulu handbag itu bukan begini, dalam bentuk tas, eh, bahannya bahan kain. Nah, jadi dia itu kalau memang ditekan, didudukin, asal nggak ada yang berbahaya, bisa, malah bisa jadi bantal. Ya. Tapi 2 tahun belakangan kita bawa ini agak repot. Masalahnya ini apakah isinya banyak atau sedikit, dia nggak bisa diincet. Ya. Nah, maka ibu-ibu, bapak-bapak nanti ya membawa apa sih namanya, ransel ya, ransel yang praktis gitu, yang praktis. Mungkin nanti dari bank biasanya dikasih. Kalau dikasih alhamdulillah, tapi kalau nggak dikasih disiapkan untuk apa? Untuk nanti pada saat kita dari Mekah ke Mina Tarwiyah itu bisa dimasukkan pakaian. Dan itu bisa sekaligus, kalaupun misalnya jadi bantal ataupun di apa agak dipencet dikit nggak apa-apa. Kalau ini pecah, nggak ada yang lain gantinya ini. Nah, jadi kalau kita nanti udah sampai di Mina ya, ada baju ganti, ya kalau bapak-bapak sih nggak usah ya, karena ihram itu insya Allah masih dalam kondisi bersih. Tapi kalau ibu-ibu ada kemungkinan sampai Mina, kan pakaian ganti, mandi ganti pakaian. Nah, kalau kita ke Arafah, ya, itu kita menyampaikan nggak usah bawa baju ganti karena memang di sana nggak terlalu lama. Ya. Nah, tapi kalau misalnya pakaian kita yang ada di Mina itu juga nggak kita bawa ke Arafah, tapi kita titipkan di maktab. Ada kantor maktab. Biasa kita titipkan di situ. Kita sampaikan kami titip ya pakaian. Yang penting jangan ada barang-barang berharga. Apakah duit atau emas atau HP ya. Itu semua hanya pakaian doang. Biasanya insya Allah nggak ada masalah. Mereka amanah kok. Ya. Tapi sekali lagi jangan ada barang-barang berharga. Nah, insya Allah biasanya begitu kita berangkat, nanti kita pulang, ya itu insya Allah barang itu masih ada. Tapi kalau ini, ya ada yang nyarankan kemarin, Pak, kalau bisa jangan bawa handbag yang begini karena memang makan tempat. Jadi ketika kita taruh ini, ya sekarang kan tempat tidurnya kasur, Pak. Kasurnya segede ini nih. Ya kira-kira 80 cm, 50 cm. Ya, 50 cm. Kalau saya tidur berdua sama-sama gemuk kayak Pak Gunawan itu tidurnya bukan tidur letang, Pak. Ini. Dan itu pakai jam, 2 jam yang satu, 2 jam yang lain. Emang begitu kondisinya. Ya mudah-mudahan kita sih apa aja diterima ya kan. Susah-susah tapi dapat surga kan bagus. Nah, Kalau masalah uang titipin muasasah. nah kalau masalah uang, kalau dulu kita caranya uang anggota titip di karung ketua regu. Ketua dibungkus 10 orang dibungkus lagi titip ke karung. Karung ngumpul lagi di belakang lagi dititip ke apa namanya maktab muasasah sehingga aman. Nah, tapi sekarang ini itu setiap kamar itu ada safety box namanya. Dalam lemari itu ada safety box. Itu bisa kita manfaatkan. Misalnya di kamar itu ada 4 orang. Ya, bawa duit ke Mina sebutuhnya saja. Misalnya 100 real atau 150 real, paling banyak 200 real. Uang makannya apanya sudah ada di sana. Ya. Nah, jadi dimasukkan dalam safety box itu kemudian dikunci, kodenya harus diingat. Jangan kunci aja ingat pas buka nggak ingat kan. Nah, itu satu caranya. Yang kedua, ya kita harus yakin ini apa solusi kedua. Biasanya kita masukkan ke tas besar, koper besar yang ada di kamar, kemudian kita kunci.
Alhamdulillah juga pulang-pulang nggak ada yang ngambil, insya Allah ya, jadi aman. Nah, jadi bisa dititipkan ke maktab atau muasasah, bisa dimasukkan ke safety box ya dengan kode, bisa kita masukin ke koper kita dengan syarat dikunci, insya Allah aman. Yang sudah tidak ada yang hilang. Malah yang hilang duit tahu nggak di mana, Bu? Pergi ke haram itu bawa duit banyak-banyak. Ya. Jadi itu kita ingatkan, kalau ke haram itu kan kebutuhannya cuma sholat, buat apa buat duit banyak-banyak. Duit itu harus disimpan di koper, dikunci. Kalau dibawa banyak-banyak begitu, ya karena ya maaf saja, ada orang yang memang mau ibadah, ada orang mencari kesempatan dalam kesempitan. Nah, wallahu a'lam. Tapi kita selalu warning kepada jamaah, kalau ke masjid mah nggak usah banyak duit banyak-banyak. Kalau sudah haji belanja banyak duit, karena kalau ngambil barang nggak dibayar nggak dikasih kan. Nah, oke ya Bu, lihat ya. Baik, ada lagi ya ini Bu. Ya baik ya. Gini, ini tas resmi ini 3 ini. Dari sini bawa 3 ini resmi, yang lain nggak boleh, ya kan? Hanya ini saja. Cuman kalau pulang dari sana kan orang kan mau bawa ini bawa itu nggak muat misalnya. Nah pengalaman kita itu boleh dibawa tapi dikresekan, bukan dalam bentuk tas atau koper. Oke, nah ibu-ibu begini caranya, ya. Nanti tas as-sunnah itu masukin ke handbag, tas kresek nggak apa-apa. Di dalam kresek ada tas as-sunnah gitu kan. Nah, ketika nanti sudah lewat X-ray pemeriksaan, aman kan? Ambil yang dikresekan, taruh di dalam tas as-sunnah. Mudah-mudahan itu lewat. Tapi kalau sudah kiri kanan begini-begini, itu dari jauh, itu sudah dicurigai. Ya Bu. Gimana? Iya. Iya. Ya pasmi itu kan kaki 2, tangan 2 juga. Ya kan? Nah, nggak pembimbing, nggak jamaah kalau pulang dari sana ada duit, nggak ada duit mesti nyetingnya lebih sampai begini-gini. Ya kan? Tangan kita kan 2. Itu selalu kita beritahu kepada jamaah, jangan beli banyak-banyak. Kalaupun memang mau lebih dari yang standar, itu kirim pakai paket pengiriman, ya. Ibu-ibu cari sendiri deh, udah bila pinter. Mau yang nyampe 3 bulan nyampe, mau yang nyampe 2 bulan ada. Cuman kita nggak nanganin begituan, tapi kalau ada nanti di hotel orang yang mau nerima paket pengiriman, tanya aja, Pak, berapa hari nyampe? 2 minggu, tapi siap kita terima mungkin ya 2 bulan kali ya. Nah, jadi kita nggak ikut-ikutan begitu, nanti disalahin lagi. Orang udah jadi saudara, malah sakit sejauh dinomelin. Pak Jaka, si Bu Asmi, kirimnya kan 2 bulan, nyampe 4 bulan. Jadi barangnya udah nggak benar. Ya Bu ya. Udah ya. Jadi boleh nanti Ibu bawa tas kalau untuk di sana, dari hotel ke masjid, ya, ke Mina, ke Arafah, mana-mana nggak ada masalah. Tapi begitu sudah pulang harus dikondisikan. Yang resmi masuk ini satu, dan ini satu. Yang satu lagi boleh adalah yang bentuk kresekan. Nah, cuman kita siasati tas as-sunnah nggak diisi dulu apa-apa, masukin ke kresekan. Begitu sudah lewat, ya kresekannya ditinggal, wassalam, ya, isinya masuk ke tas as-sunnah. Insya Allah ya. Ya. Kalau dibilang lewat nanti nggak lewat, salahin lagi. Ya. Kemudian biarpun masih lama, yang paling diwanti-wanti adalah jangan masukin air zam-zam ke dalam koper gede. Ini diwanti-wanti. Bisa ditunda, delay penerbangannya gara-gara ada air zam-zam di dalam koper gede. Oke ya. Saya kira untuk informasi ini sekilas info saja, biar kita
Siap. Ya. Baik. Nanti Pak Bu, kita ini kan satu kloter kan 11 rombongan. Itu setiap rombongan nanti ada warna pitanya masing-masing. Misalnya rombongan 1 merah, rombongan 2 biru, rombongan 3 kuning, rombongan 4 abu-abu dan seterusnya. Pita-pita itu semua yang berkenaan dengan rombongan tadi akan disiapkan oleh kita as-sunnah biar tidak berbeda. Nah, adapun ciri khas yang lain terserah. Ada ibu-ibu kreatif pergi ke pasar beli itu kucing-kucingan dikit, kucing dikit itu kucing kecil itu. Nah, itu tas saya ada kucing. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi yang penting tidak berbeda warna pita. Ya. Kemudian foto boleh, silakan. Dan ini tas ini, koper ini ada bajunya nanti, ada bajunya. Ya, ini kebetulan nggak ada. Nanti ada sarungnya, ada covernya. Ya, oke. Bisa. Kalau tas as-sunnah juga untuk pakaian ke Mina muat itu aja apa-apa. Bisa kok. Kan terserah kita. Kalau mau ngisi 10 pasang ya nggak muat. Kalau 2 potong main Allah muat. Oke ya. Ini kita break dulu. Sekarang ibu-ibu nanti silakan dengan Ibu Hajah Leli diskusi apa saja karena ibu-ibu nggak termasuk praktek ihram. Kita usahakan pukul 15.15 pukul 3:15 kita udah kelar karena pukul